Nama saya Ali, eh, tempat tinggal di Magelang Grabak, Jawa Tengah. Eh, saya mulai beternak madu, lebah madu ini sejak tahun awal 2020, di mana saat itu adalah musim pandemi. Dulu saya sehabis kuliah itu memang bekerja di otomotif, di showroom, ya salah satu produk terbesar di Indonesia. Hampir kurang lebih 16 tahun. Di situ saya sempat beberapa kali pindah daerah ke daerah satu untuk membuka showroom di Indonesia. Namun pada awal COVID tahun 2019 ke 2020 itu mengalami kebangkrutan. Jadi saya sendiri selain bekerja di perusahaan, saya juga mendirikan sebuah showroom dealer mobil. Dan di situ pas COVID itu usaha saya menurun drastis. Bahkan bisa dikatakan itu sulit-sulitnya hidup. Saya sampai terlilit hutang, yang gimana hutang itu bagi saya sangat luar biasa besar, karena nominalnya sudah miliaran, Mas. Jadi saya berhenti dari pekerjaan, dari showroom, dari otomotif, dari pembiayaan jual beli mal, ya bisa dikatakan seperti itulah, abu-abu. Awal mula saya juga belum paham kenapa waktu itu usaha sangat lancar, sebelum COVID sangat lancar, bahkan bisa dikatakan perkembangannya pesat, luar biasa. Bahkan saya sendiri pernah ini, Mas, berangan-angan uang itu datang mengalir sangat deras. Bahkan apa yang saya dirikan dari saya gabung di perusahaan besar itu, sampai saya mendirikan sebuah showroom sendiri, itu lancar sekali, Mas, keuangan. Sampai pada suatu saat COVID itu ternyata uang yang saya anggap tidak akan pernah habis itu dalam waktu sangat singkat ya habis begitu saja. Ternyata ini adalah cara Allah menegur saya. Dulu saya belum paham tentang konsep maaf, dalam fikih muamalah, dalam hukum Islam itu ada namanya halal dan yang haram. Itu saya benar-benar tidak paham. Setahu saya kerja di perusahaan yang sangat bonafit, yang besar, dan saya juga mendirikan showroom. Saya jual beli motor, mobil, kredit, dan sebagainya, itu saya kira dah sah-sah saja. Ternyata saya baru paham setelah Allah menghancurkan saya dengan dihancurkan usaha saya akhirnya ketemu dengan beberapa orang. Saya diberikan nasihat bahwa yang saya lakukan dulu itu termasuk jenis usaha yang kurang, yang tidak diridhoi Allah. Karena apa? Di situ ada sistem ribawi, Mas. Ternyata saya baru paham setelah itu. Jadi ketika COVID itu jujur saja saya sangat bingung, karena usaha hancur, saya dicari perbankan, hutang di sana sini miliaran, saya bingung harus ngapain. Sedangkan aset-aset yang saya jual itu waktu itu dijual sangat murah, karena butuh uang cash yang sangat cepat. Saat jual tanah, jual mobil-mobil yang ada di showroom itu semuanya merugi. Jadi yang penting dapat uang. Cuman semua saya jual itu tidak menyelesaikan semuanya, sisanya masih miliaran. Dan di situ tekanan luar biasa. Ada yang hutang perbankan, ada yang hutang leasing, bahkan ada yang hutang perorangan.
tekanan yang sangat luar biasa ini, saya harus bagaimana caranya saya harus bisa mengembalikan ini semua. Ternyata sambil jalan, keadaan sudah tidak memungkinkan, ya satu-satunya saya alhamdulillah diketemukan dengan seseorang teman, di mana beliau banyak memberikan nasihat kepada saya bahwa apa-apa yang saya lakukan itu dulu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk jual beli mobil motor secara kredit. Di situ saya mulai sadar, saya mulai menemukan benang merah, apa yang membuat hidup saya hancur, apa yang membuat usaha yang dulunya berkembang pesat jadi hancur, itu semua ternyata janji Allah. Nah di situ akhirnya saya bingung, Mas. Saya tinggalkan semua bentuk pekerjaan saya yang mengandung unsur riba. Saya dan istri waktu itu benar-benar membuat kesepakatan. Alhamdulillah istri, setelah saya pahamkan, istri bisa menerima dan kita satu frekuensi untuk meninggalkan semua bentuk transaksi riba. Dan kita mulai dari benar-benar dari nol. Nah, usaha lebah madu ini yang sekarang saya jalankan ini sebenarnya adalah pertama-tama usaha keluarga. Adalah usaha om saya. Jadi om saya yang berlokasi di Gringsing, Batang, itu sudah lama menggeluti dunia lebah madu ini sudah lama. Ya sebenarnya saya tahu, cuman saya tidak begitu mendalami. Berjalannya waktu di mana saya sedang bingung mau usaha apa, mau mengembangkan apa, saya coba-cobalah nimbrung om untuk menggeluti dunia lebah. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan solusi di mana pas saat pandemi itu semua ekonomi bisa dikatakan menurun ya Mas. Apalagi di bidang saya otomotif yang dulu itu menurun drastis. Justru di situ lebah ini ada suatu celah di mana madu yang dihasilkan ini dicari banyak orang, karena saat COVID itu tubuh manusia itu kan memerlukan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Nah disinilah madu itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat, memiliki banyak sekali kegunaan khususnya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan peluang, menunjukkan jalannya untuk menggeluti dunia lebah. Awal 2020 saya mulai fokus. Jadi saya mengamati bagaimana lebah itu, saya amati, terus madu yang murni, madu yang berkualitas itu madu yang seperti apa itu mulai saya tekuni, saya pelajari sampai penjualannya bagaimana itu benar-benar saya seriusi. Nah di situ alhamdulillah pelan-pelan Allah menunjukkan jalan untuk saya bisa membayar hutang-hutang yang dimana nilainya sangat luar biasa. Dari situ semangat mulai kembali tumbuh Mas. Semangat mulai kembali tumbuh, optimis bahwa segala sesuatu, segala permasalahan itu Allah sudah menyiapkan solusi, sudah menyiapkan rezeki-rezeki. Jadi saya dan istri alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Jadi perawatan lebah ini bisa dikatakan mudah atau sulit gitu ya. Saya juga belajar sih sebenarnya Mas. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar bagaimana sifat karakter lebah, terus bagaimana lebah itu bisa produktif. Jadi lebah itu sebenarnya mempunyai banyak sekali jenis. Yang saya pelihara di belakang ini adalah jenis Apis melvivora. Jadi lebah yang berasal dari Australia. Ada lagi lebah yang jenisnya Apis dorsata itu atau lebah liar. Biasanya lebah itu hidup di pedalaman hutan dan biasanya mereka bergerombol
membuat sarang di pohon yang sangat tinggi, itu lebah liar. Kalau kita jumpa itu paling banyak di daerah pedalaman Papua. Ada lagi Apis trigona itu, atau orang sebut lanceng, jadi jenis lebah yang tidak memiliki sengat. Terus ada lagi lebah lokal atau jenis lebah serena, itu lebah lokal, itu juga bisa dibudidayakan. Sebenarnya lebah itu sama mas, makhluk lebah liar, cuman kita sebagai petani lebah itu kita bikinkan kotak rumah agar apa? Agar kita memelihara dan memanen hasilnya itu mudah. Nah, yang kita pelihara ini adalah Apis mellifera. Jadi lebah yang dimana makanan utamanya adalah nektar bunga. Jadi cara pemeliharaannya itu adalah, kita kalau orang Jawa bilang itu angon atau mengembala. Jadi di mana ada bunga, di situ kita akan datangi. Jadi saat ini contoh bulan ini bulan Agustus, kenapa kita di Temanggung? Karena di Temanggung itu banyak sekali bunga kopi yang sedang mekar. Nah, setiap bunga apapun yang sedang mekar itu di situ terdapat nektar. Nah, itulah yang dimakan lebah. Jadi nektar itu dihisap oleh lebah, lalu dimasukkan ke dalam perut, nanti dibawa ke dalam sangkar-sangkar seperti ini, akan dikeluarkan lagi menjadi madu. Jadi kalau hari ini kita berada di Temanggung, belum tentu minggu depan kita di sini. Jadi kita mencari di mana ada lokasi yang di situ banyak bunga. Nah, gitu lebahnya kita bawa ke lokasi itu. Jadi setiap lebah itu keluar dari sangkarnya itu sudah ada bunga-bunga yang siap untuk disap nektarnya. Cuman cara pemindahan itu bisa kita lakukan saat malam hari saja mas, gitu. Jadi saat siang seperti ini, kotak-kotak ini rumah lebah ini ya ada lebahnya, cuman sedikit. Karena apa? Lebah pekerja ini kebanyakan mereka akan keliling. Radiusnya dari tempat peletakan sangkar seperti ini itu 3 kilo. Dia akan kembali lagi nanti setelah mendapatkan nektar. Dan begitu seterusnya. Jadi nanti kalau kita pindah ke lokasi A, ke lokasi B, itu saat matahari terbenam, saat malam hari, di mana lebah ini sudah pulang semua, masuk ke dalam sangkar. Jadi tidak ada yang tertinggal nanti saat kita akan pindah ke lokasi yang lain. Nah, itu kita lakukan saat malam hari, dan harus siap di lokasi yang baru, yang dimana bunga-bunga bermekaran, nektar berlimpah itu sebelum terbitnya matahari. Jadi saat terbit matahari, si lebah sudah mulai cari makan, sudah mulai keliling, dan begitu seterusnya. Jadi insya Allah madu yang kita produksi, yang kita punya itu adalah benar-benar madu murni, yang dimana sumber makanannya itu berasal dari nektar tumbuhan atau bunga-bunga yang bermekaran. Insya Allah manfaatnya itu akan lebih terasa mas kalau dikonsumsi. Makanya bagi pelanggan madu, khususnya pelanggan madu kereta yang saya kelola ini, itu boleh kalau mau main di mana Pak lokasi ternak sekarang, terus bagaimana Pak cara panennya, pemeliharanya, boleh silahkan nanti sharing-sharing. Kita terbuka mas, karena saya juga belajar dan terus belajar. Jadi kalau ada teman yang mau pengen tahu bagaimana cara perawatan, bagaimana cara panen sampai menghasilkan madu, itu benar-benar kita buka. Monggo silahkan kalau mau belajar bareng-bareng gitu. Proses pemanenan itu biasanya kita lakukan setelah
kan di dalam kota itu ada 8 sisir. 8 sisir, di mana setiap sisir itu nanti akan terdapat rumah-rumah lebah yang bentuknya segi 6 itu Mas. Nah itu kalau sudah full nanti akan sangat kelihatan. Biasanya contoh hari ini kita sedang di kebun kopi. Di sekitar sini kopi bermekaran. Usia bunga kopi itu kan hanya 4 hari. 4 hari itu sebenarnya madu yang ada di dalam kotak ini sudah terisi. Cuman madunya ini masih belum siap dipanen. Karena apa? Karena kadar air yang ada di dalam kotak yang terdapat di sangkar ini masih tinggi. Jadi kita tunggu sampai beberapa hari, ya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 hari. Agar apa? Agar madunya itu benar-benar matang atau lebih kental gitu Mas. Jadi nanti bisa bertahan sampai beberapa tahun. Jadi cara panennya sendiri pun tidak diperas pakai tangan, tidak Mas. Jadi sangat higienis. Kita punya alat dan alat itu nanti bisa mengeluarkan madu sendiri. Jadi nanti kita bisa lihatkan bagaimana cara panen madu yang dimiliki oleh madu kereta ini. Kenapa saya kasih brand madu kereta? Karena saya memiliki filosofi. Kereta itu kan kalau berjalan sesuai rel, sesuai jalurnya, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau kereta itu keluar sedikit saja dari rel, dari tujuannya pasti akan celaka. Sama dengan tujuan saya. Saya ini pengen keberkahan, pengen diridhoi Allah. Apa yang saya usahakan ini hanya sebuah ikhtiar Mas. Dan ikhtiar itu saya pengen ikhtiar yang benar-benar halal, yang benar-benar diridhoi Allah, yang mengundang manfaat bagi saya dan umat lainnya. Jadi saya pengen madu kereta ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi saya jual madu asli, ya tidak akan saya campuri dengan hal-hal yang lain. Saya ceritakan bagaimana saya ternak, ya begini kondisinya. Jadi yang saya harapkan hanya keberkahan. Jadi hanya benar-benar madu yang saya jual ini insya Allah madu murni, tanpa campuran, semua berasal dari alam. Makanya saya kasih brand madu kereta. Jadi saya ingin berjalan itu sesuai rel saja, nggak mau neko-neko gitu aja Mas. Jadi harapan saya ketika saya mulai fokus di dunia lebah ini hanya sekedar ikhtiar Mas. Jadi terkait hutang saya yang sangat besar itu semua Allah yang memudahkan. Alhamdulillah sampai sekarang Allah telah memberikan banyak rezeki untuk saya membayar semua hutang-hutang saya, dan Allah juga memberikan rezeki untuk keluarga saya. Dan harapan saya bukan cuma sampai di situ. Jadi hasil dari lebah yang diproduksi oleh madu kereta ini, saya dan tim tentunya itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, untuk umat, untuk memberikan edukasi ini loh, madu yang benar-benar murni, madu yang benar-benar manfaatnya sungguh luar biasa. Jadi semua merasakan manfaat daripada madu kereta yang saya jalankan ini. Kalau pemesanan madu kereta ini awal mula itu dulu offline Mas, saya enggak tahu bagaimana jual online itu enggak tahu. Cuman sama teman saya dibikinkan beberapa akun seperti di Shopee, Tokopedia seperti itu. Bahkan bisa langsung nanti hubungi saya di nomor WA. Di nomor WA ini nanti bisa langsung chatting saya. Bahkan bukan cuman pesen, jadi mau sharing bagaimana beternak lebah pun boleh Mas, gitu. Jadi
Kenapa saya nggak jual begitu banyak di pasar online? Karena saya lihat di pasar online ini saya kadang sering bingung, Mas. Madu yang dijual di online ini kok harganya benar-benar di bawah standar, murah sekali. Sedangkan kita petani yang merawat lebah sendiri dari A sampai selesai itu kalau dikalkulasi sama harga yang tertera di dunia online itu benar-benar nggak masuk, Mas. Jadi itu saya juga masih tanda tanya besar. Bagaimana dia bisa menghasilkan madu? Apakah itu benar-benar madu atau yang lainnya? Karena harganya benar-benar sangat murah di bawah harga pasar. Sedangkan kita jual madu ini standar. Kalau madu asli pasti yang beli dari petani itu harganya hampir sama, standar lah. Tidak terlalu murah banget, tidak obral-obran tidak. Jadi kita jual standar, sama petani lain juga standar. Jadi untuk penjual madu yang sangat di bawah harga pasar itu juga kita masih pertanyakan. Jadi untuk konsumen juga hati-hati, mending dicek dari mana madu itu berasal, dari mana siapa peternaknya, terus bagaimana cara perawatannya, itu hak konsumen juga perlu tahu. Makanya Madu Kreta silahkan kalau mau main ke lokasi peternakan madu Kreta. Biasanya kita setiap peternakan di beberapa titik lokasi kita kasih banner seperti ini, Mas. Itu ada banner CV Madu Kreta Indonesia. Izinnya juga sudah ada, kita juga berbadan hukum. Terus produk yang kita jual juga sudah halal, sudah melewati uji lainnya. Seperti itu, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi wajarlah jika madu yang kita jual terus manfaatnya juga tentunya luar biasa, Mas. Kalau terkait dengan pekerjaan itu pilihan masing-masing ya, Mas. Cuman saya yang pernah mengalami, khususnya teman-teman saya dan mungkin yang mau beralih, karena benar-benar hutang riba itu benar-benar yang diharamkan Allah. Bahkan dosanya itu besar, Mas, termasuk salah satu dosa besar yang dituliskan dalam Al-Quran. Apa-apa yang berasal dari riba itu akan dihancurkan oleh Allah. Dan apa-apa yang berasal dari riba itu benar-benar akan diperangi oleh Allah. Makanya teman-teman yang masih bergelut di dunia ribawi, segeralah mencari alternatif yang lain. Agar apa? Agar keberkahan dan ridho Allah itu bisa menyertai kita. Gitu, Mas.